Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Baru juga dilantik, Bupati Semarang dari PDIP dipanggil KPK terkait korupsi bansos. Penyidik KPK terus menelusuri aliran duit suap bansos COVID-19, salah satunya dengan memeriksa elit partai DPC PDIP Kabupaten Semarang. Dikutip melalui Solo Post, Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang sekaligus Bupati Semarang yang baru saja dilantik, Ngesti Nugroho, siap memenuhi panggilan KPK. Dia sebelumnya dijadwalkan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi kasus korupsi atau dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 pada Kamis 25 Februari. Namun demikian ia tidak bisa memenuhi panggilan itu dan meminta penjadwalan ulang. Kemarin saya mengajukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaan. Hal itu karena bertepatan dengan acara pelantikan sebagai Bupati terpilih bersama Pak Basari sebagai Wakil Bupati Semarang terpilih. Ngesti menegaskan, sebagai warga negara yang taat hukum dirinya akan memenuhi panggilan KPK. Namun kapan penjadwalan ulang, ia hingga kini juga belum mengetahui. Pasti saya akan datang tapi saya minta penjadwalan ulang. Disinggung terkait pemeriksaan KPK, Ngesti enggan banyak berkomentar. Ia juga tidak mau berandai-andai dengan pemeriksaan tersebut. Panggilan dari KPK untuk Ngesti Nugroho juga terkait dengan kasus pengadaan bansos COVID-19. Sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus itu. Selain mantan Mensos Juliari Batubara, KPK juga telah menetapkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Kemensos, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. KPK juga menetapkan 2 pihak swasta yang diberikan suap sebagai tersangka, yakni Ardian dan juga Hari Sidabuke. Sementara itu, Ngesti resmi dilantik sebagai Bupati Semarang oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Bupati Semarang Ngesti Nugroho yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan bansos yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara meminta penjadwalan ulang. Sedianya Ngesti akan diperiksa KPK pada Kamis 25 Februari. Katanya mengajukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaan karena bertepatan dengan rencana pelantikan sebagai gubernur terpilih bersama dengan Pak Basari sebagai Wakil Bupati Semarang. Ngesti juga menegaskan bahwa dirinya sebagai warga negara yang taat hukum akan tetap memenuhi panggilan dari KPK. Dia juga tidak mau berandai-andai dengan pemeriksaan tersebut. Kan belum tahu gimana, kita taat hukum dan akan selalu taat, begitu tegasnya. Panggilan dari KPK untuk Ngesti Nugroho terkait dengan pengadaan bansos COVID-19. Penyidik KPK diketahui telah memanggil Bupati Semarang terpilih dalam Pilkada 2020, Ngesti Nugroho, terkait dengan kasus korupsi bansos COVID-19. Ngesti hendak diperiksa menjadi saksi untuk tersangka Matius Joko Santoso. Yang bersangkutan dipanggil menjadi saksi untuk tersangka MJS. Begitu kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan pada hari Kamis 25 Februari. Dalam jadwal pemeriksaan KPK, Ngesti tercatat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang. Selain Ngesti, KPK juga memanggil politikus PDIP Ihsan Yunus dan juga 4 saksi lainnya. Keempat saksi tersebut adalah Ketua Komisi DPRD Kabupaten Kendal, Munawir, anggota tim pengadaan barang dan jasa bansos sembako COVID, Rizky Maulana dan juga Firmansyah, serta Direktur PT Asri Citra Pratama, Muto Kuncoro. Mereka dipanggil menjadi saksi untuk tersangka Matius Joko Santoso. Kasus korupsi corona ini telah menjerat mantan Mensos Juliari Batubara yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Dia dijerat bersama 4 orang lain yaitu Matius Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM dan juga Hari Sidabuke. 2 nama awal merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos, sedangkan 2 nama selanjutnya adalah pihak swasta sebagai vendor pengadaan bansos. Lagi-lagi gubernur kena OTT. Ternyata gubernur itu kader PDIP. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar OTT pada Jumat 26 Februari malam. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT tersebut, KPK mengamankan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah merupakan kepala daerah yang diusung oleh PDIP dalam Pilkada 2018. Betul ya, dia kader PDI Perjuangan, dia juga masuk ke dunia politik belum lama, kata politikus PDIP Trimedia Panjaitan saat dihubungi pada hari Sabtu 27 Februari.
Menurut anggota Komisi 3 DPR ini, Nurdin merupakan salah satu kader PDIP yang berintegritas secara baik. Karena Nurdin merupakan salah satu gubernur yang membangun kantor perwakilan KPK di kantornya dalam rangka untuk pencegahan korupsi. Nah, yang kedua ini Pak Gubernur setahu saya cukup punya integritas baik, karena mungkin salah satu gubernur yang membuat ada kantor perwakilan KPK di kantor gubernur itu ya dia. Jadi dalam rangka fungsi pencegahan, dia melakukan hal itu. Untuk itu kata Trimedia, pihaknya mengaku agak kaget dengan tertangkap tangannya Nurdin Abdullah. Jadi kita agak kaget waktu dia kena OTT, ungkap Trimedia. Namun demikian sambungnya, PDIP juga berprinsip mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Pihaknya juga akan menunggu sejauh mana keterlibatan kadernya dalam kasus yang ditangani KPK itu. Ketiga, tapi kita prinsipnya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, serta menunggu saja sejauh mana keterlibatan Pak Gub ini, Pak Nurdin. Begitu ujarnya. Penangkapan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah oleh KPK membuat kaget para pejabat Pemprov. Nurdin ditangkap pada Jumat 26 Februari dini hari terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi. Tentu kami kaget, apalagi pimpinan kami. Namun ini masih asas praduga tak bersalah, kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemprov Sulsel Jaya Dinas pada hari Sabtu. Senada, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang, juga merasa sangat kaget dan tidak menyangka atas informasi penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Saya tahu pertama kali dari teman, tentu kaget dan tidak menyangka, apalagi ini di hari libur. Begitu juga dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemprov Sulsel, Andi Ardincayo. Dia juga mengatakan, merasa kaget atas pemberitaan yang ditontonnya terkait penangkapan Nurdin Abdullah. Kebiasaan dia tidak menggunakan ponsel di hari libur, apalagi di pagi hari, mengakibatkan kabar tersebut diketahuinya lewat TV, dan membuat ia bergegas mengambil perangkat seluler untuk memastikan kabar tersebut. Kebiasaan dia tidak pernah menggunakan ponsel di hari libur apalagi di pagi hari, mengakibatkan kabar tersebut diketahuinya lewat TV dan membuat ia bergegas mengambil perangkat seluler untuk memastikan kabar tersebut. Sebagai warga negara yang baik, tentu kami harus melalui proses hukum yang ada, ujarnya menanggapi penangkapan Gubernur Sulsel tersebut. Gubernur Sulsel yang terkena OTT KPK, begini kekayaan dari Pak Nurdin. Aset tanahnya pun wow banget. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tercatat melaporkan kekayaannya kepada KPK. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Nurdin memiliki materi mencapai 51,35 miliar rupiah. LHKPN itu dilaporkan Nurdin pada 29 April 2020 untuk laporan periode tahun 2019. Nurdin juga bisa disebut sebagai juragan tanah lantaran harta yang dilaporkan kepada KPK didominasi tanah dan juga bangunan. Mantan Bupati Bantaeng itu memiliki 54 bidang tanah dan juga bangunan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng hingga Kabupaten Sopeng. Luas tanah dan bangunan miliknya bervariasi, mulai dari 44 meter persegi sampai dengan yang terluas 18.166 meter persegi. Total puluhan tanah dan bangunan milik Nurdin senilai 49 miliar rupiah. Selain itu, Nurdin juga memiliki satu unit kendaraan yakni mobil Toyota Alphard senilai 300 juta rupiah. Nurdin juga memiliki harta bergerak lain senilai 271,3 juta rupiah. Ada juga harta berupa kas dan setara kas senilai 267,4 juta rupiah. Gubernur pertama Indonesia dengan gelar Profesor Pertanian itu juga memiliki harta lainnya senilai 1,1 miliar rupiah. Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Sabtu 27 Februari dini hari. Nurdin Abdullah ditangkap oleh KPK di rumah jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar pada hari Sabtu dini hari.